Kasih, selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sehat ya, semoga selalu sehat. Senang siapa Supardi. Saya selalu senang melihat antusiasme Bapak Ibu mengikuti ALC malam hari ini. Nah, ALC malam hari ini kita akan berbicara tentang branding oleh Pak Haikal, betul ya Pak ya? Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang iCommunity terlebih dahulu. Nah, karena kenapa kok saya selalu menjelaskan tentang iCom? Karena kita selalu memiliki member baru, jadi saya harus memberikan insight tentang apa sih iCommunity itu. Nggak cuman ngobrol di sini aja, nggak cuman ngobrol di ALC aja, tapi kita juga punya program lainnya. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke. Selamat datang di iCommunity Bapak Ibu. Kami punya tagline-nya Share Network, Grow Network. Oke, bentar. Nah, iCommunity ini dibuat oleh Pak Juanda. Jadi beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital dan juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Beliau punya certified trainer, ahlinya sebagai digital marketer. Jadi beliau sering banget jadi speaker di bagian digital marketing gitu. Nah, lalu Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya tentang iCommunity itu apa sih? Gitu. iCommunity itu sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kami punya visi dan misi. Jadi visinya kami adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Jadi kami bukan hanya sekedar komunitas, tapi kami juga adalah platform komunitas gitu. Nah, misinya adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, kedua menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan yang ketiga menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tagline-nya seperti saya sebutkan tadi, share network, grow network. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada di seminarnya iCommunity, terus bilang iCommunity, pasti tagline-nya share network, grow network. Gitu. Nah, tujuannya iCommunity itu apa sih? Yang pertama, mempersatukan anggota dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, and referral. Nah, sebagai platform community, kita nggak cuman ngadain sebuah program aja, tapi kita punya kode etik, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Dan yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Nah, yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, maka kami boleh ditegur, Bapak Ibu, diperingatkan dan bahkan diberikan sanksi. Seperti itu. Wah, udah nggak usah lama lagi. Kita akan ke topik utama kita bersama narasumber keren kita, Bapak Haikal Basagili, yaitu seorang founder Beranda Brand yang akan menjelaskan tentang branding as a business strategy. Silahkan Pak Haikal. Terima kasih Mbak Davintia. Halo Bapak Ibu semua, salam kenal. Saya Haikal Basagili, saya founder dari Beranda Brand. Beranda Brand adalah sebuah brand agency yang saya dirikan untuk mensupport atau menjadi sebuah sistem untuk para pelaku usaha, khususnya UMKM, karena memang saya mikir kayaknya banyak sekali pengusaha Indonesia itu yang punya potensi tapi kayaknya merasa sendirian gitu. Jadi kurang lebih Beranda Brand saya dirikan untuk jadi teman ngobrol, teman diskusi, dan teman untuk berkarya, kurang lebih begitu. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya sebelumnya mau berterima kasih nih kepada iCommunity udah
memberikan kesempatan untuk saya bisa kasih diskusi malam ini, dan nantinya kita bisa belajar bareng tentang tema ini. Tema ini cukup menarik saya pikir, karena kita seringkali dengar istilah branding, tapi kadang-kadang kita nggak tahu branding itu penerapannya akan seperti apa atau mulainya dari mana gitu. Apalagi kalau misalkan kita terapkan sebagai sebuah strategi bisnis ya. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Udah bisa share screen, Pak? Sudah terlihatkah? Belum. Belum ya, oke, sebentar. Oke, sudah terlihatkah? Oke, sudah terlihat branding as a business Oke, terima strategy. kasih. Jadi ini adalah yang akan kita diskusikan malam ini, branding as a business strategy. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya tadi yang sudah sempat saya jelasin. Saya founder dari Branda Brand. Bapak Ibu, ini adalah sosial media saya. Saya banyak menggunakan Instagram karena saya pikir kita di Indonesia itu mostly ya kebanyakan nongkrongnya di Instagram gitu. Baik yang baca berita ataupun interaksi sama teman, sama rekan bisnis biasanya di Instagram. Teman-teman, Bapak Ibu nanti kita bisa silaturahmi di sini di Instagram, dan juga ada kontak WA. Oke, sebelum saya masuk lebih dalam tentang branding ya, saya mau kasih satu pertanyaan yang paling dasar sebenarnya. Apa yang Anda pahami tentang branding? Sambil saya mau kenalan ya sama Bapak Ibu di sini yang mau jawab atau mau berpendapat, saya ada pertanyaan yang ya anggap aja ini pertanyaan pemanasan kita. Jadi nanti ini kita bisa jabarkan bareng-bareng. Boleh difasilitasi ya, Mbak? Oke, silakan Bapak Ibu langsung dibuka aja mic-nya, nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu kalau yang mau pernah mute, tahu atau yang mau jawab, sangat welcome untuk menjawab apa yang Anda pahami tentang branding. Mungkin Bapak Ibu di sini udah pernah dengar, sudah cukup familiar kah, ataukah Bapak Ibu punya pendapat tentang branding itu apa sih sebenarnya? Yang Ya, Bapak Ibu. kalau malu-malu bisa tulis di kolom chat gitu kali ya. Ya, kolom chat juga boleh. Jadi kalau misalnya nggak mau open mic, kolom chat juga boleh. Pak Arjo udah jawab tuh Pak, persepsi orang terhadap kita. Gimana? Katanya. Pak Arjo bilang persepsi orang terhadap kita gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Arjo. Ada lagi mungkin? Ada yang mau jawab lagi? Bapak-bapak yang lain, Ibu juga boleh. Oke, terima kasih jawabannya tadi Pak Arjo. Jadi memang kalau kita definisikan, sederhananya branding itu adalah sesuatu yang kemudian dipahami oleh orang lain tentang diri kita, gitu. Jadi itu adalah personal brand kita. Nah, branding itu adalah serangkaian proses untuk mengkomunikasikan kita ini siapa kepada orang lain. Kita mau dianggap, mau dikenal sebagai apa, sebagai siapa, atau kalau misalnya perusahaan kita, brand kita mau dianggap seperti apa, mau dikenal seperti apa, dan ingin dipahami sebagai karakter yang bagaimana. Itu prosesnya dilakukan dalam branding. Nah, dalam branding ini Bapak Ibu, seringkali kita tahu bahwa branding itu bukan hanya kita ngomong di sosial media ataupun di media yang lain ya. Kita ketika bicara branding itu, ini kayak semacam gunung es yang dia dari ujung ke ujung itu harus dilakukan secara menyeluruh. Nggak cuma kita promo ataupun kita melakukan di media-media massa ataupun media sosial media gitu. Tapi branding itu tentang bagaimana sampai kita melayani orang, kita itu dikenal
karena keunikannya, ataukah bagaimana kita itu dikenal kualitas produk kita dan bagaimana kita melakukan quality control terhadap bisnis kita, misalnya itu adalah branding. Branding itu bagaimana kita menjaga persepsi publik supaya tetap stay on the track sama produk kita ataupun brand yang kita miliki. Oke, yang berikutnya saya ada pertanyaan lagi. Kenapa ya branding itu menjadi penting? Khususnya hari ini ya, karena ketika kita bicara bisnis ataupun kita membicarakan membangun sebuah brand, itu pastinya kita akan butuh proses namanya branding. Ada yang mau berpendapat lagi? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, kenapa ya kok branding itu penting gitu? Nah, ini ada Pak Arjo balas lagi. Karena branding termasuk faktor esensial terhadap kepercayaan orang terhadap kita. Siap, siap. Oke, terima kasih Pak Arjo buat jawabannya. Keren-keren jawabannya Pak Arjo. Ada lagi yang mungkin bapak-bapak yang lain mau menyampaikan pendapatnya? Boleh. Mungkin kalau nyambung Pak Richard Renaldo bilang kalau citra diri kita di mata orang lain. Karena penting mungkin karena citra diri ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bapak-Bapak. Jadi kalau kita pahami ya, kenapa ya kok branding ini menjadi penting? Memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arjo ya, bahwa kita itu tujuan untuk melakukan proses branding itu salah satunya adalah menjaga trust. Menciptakan trust itu nggak mudah, menjaganya jauh lebih rumit gitu Bapak-Bapak. Jadi ketika kita terus melakukan branding, kita menyatakan diri kita tuh tetap ada dan kita berkomunikasi, kita menyampaikan value produk kita ataupun perusahaan kita kepada customer kita, maka trust-nya terjaga. Nah, proses menjaga itu ada di dalam proses branding. Bagaimana supaya persepsi publik itu nggak kemana-mana gitu. Karena untuk mencapai loyalitas pelanggan, kita itu harus melakukannya dari benar-benar dari bawah. Gitu. Jadi ada 4 tahapan yang biasanya kita lakukan dalam proses branding. Yang pertama adalah proses memperkenalkan. Jadi branding itu kita memperkenalkan diri kita siapa, citra diri kita itu kayak gimana, kita mau dikenal sebagai individu yang seperti apa, lalu apa saja yang memang kemudian dipahami oleh orang lain sebagai atribut diri kita gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka merasakan berinteraksi sama kita. Kalau misalkan kita bikin produk kita digunakan sama mereka, dikonsumsi. Kalau misalnya kita berbisnisnya jasa kita bisa memuaskan customer kita. Nah, di tahap berikutnya mereka memahami. Jadi proses branding itu juga mengedukasi orang-orang ataupun customer kita untuk memahami nilai apa yang kita sajikan kepada para pelanggan kita, Bapak-bapak. Jadi tahapan berikutnya baru setelah mereka mengenal, merasakan, kemudian memahami, baru sampailah di level cinta ataupun loyalitas pelanggannya terbentuk. Jadi 4 tahapan itu ada di dalam proses branding yang memang harus dilakukan secara terus-menerus. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak Ibu, sampai sini? Oke, saya sambil lanjutkan di slide berikutnya. Baik, di dalam proses branding itu sendiri, ada beberapa komponen yang masuk dalam proses brandingnya. Jadi memang proses panjang ini harus kita bedah satu persatu ya Bapak Ibu, karena memang prosesnya panjang dan memang itu berkelanjutan gitu. Prosesnya ini kita gambarkan seperti ini. Ini adalah beberapa elemen dalam company branding gitu. Ada purpose, ada konsistensi, ada emotion, ada flexibility, ada employee involvement, ada loyalty dan competitive awareness. Kita coba bedah satu persatu ya. Yang pertama adalah purpose. Purpose ini adalah tujuan.
kenapa kita melakukan ataupun melakukan branding secara terus-menerus gitu. Purpose di sini harus dimiliki oleh tiap orang untuk melakukan branding itu sendiri. Karena kalau kita nggak tahu tujuannya kita melakukan branding ataupun melakukan strategi branding, ini nggak akan bisa jalan secara maksimal. Semakin kita tahu why-nya kita tahu, kita pahami purpose kita akan lebih mudah untuk mendefinisikannya ke dalam action plan yang lebih tertata. Jadi kalau misalkan kita bedah lagi, purpose itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama secara fungsional. Jadi fungsional ini adalah konsep yang fokus pada evaluasi kesuksesan dalam proses komersial, yaitu tujuan bisnis untuk menghasilkan uang. Itu purpose secara fungsi. Jadi fungsinya melakukan branding itu untuk cari duit gitu. Sederhananya begitu. Walaupun memang branding itu tujuannya bukan sales ya Bapak Ibu ya. Jadi seringkali disalahpahami bahwa branding itu untuk menciptakan sales. Nggak seperti itu sebenarnya. Branding itu bedanya sama marketing. Marketing itu kita ngomong tentang hari ini gitu. Kita mau jual jangka pendek kita harus mencetak uang gitu. Kita mencetak keuntungan. Tapi kalau branding kita ngomong jangka panjang. Kita ngomong tentang tahun depan, tentang 2 tahun ke depan, tentang 20 tahun ke depan. Kita tetap mau dianggap seperti apa? Mau dikenal sebagai orang ataupun produk ataupun bisnis yang kayak gimana. Kalau kita ngomongnya dalam kerangka bisnis, maka kita ingin bisnis kita dikenal tes suara saya apa aman ya? Aman kok, Pak. Oke, Aman. kayaknya barusan ada sinyal agak ini kurang jelas. Jadi kalau kita ngomong dalam kerangka bisnis, kita tuh ingin dikenal perusahaan kita tuh sebagai perusahaan yang seperti apa gitu. Nah, itu di dalam proses branding jangka panjang gitu. Nah, yang kedua adalah intentional. Artinya memang ini menjadi niatan kita gitu. Ketika kita melakukan sebuah proses branding, purpose-nya itu kita tuh ingin berbuat baik gitu. Ini niat yang memang dinyatakan dari awal, nggak hanya ngomong komersil, nggak hanya ngomong duit gitu. Ada satu contoh yang saya mau ceritakan tentang brand IKEA. IKEA ini salah satu global brand yang pendekatannya, purpose-nya itu sangat jelas, Bapak Ibu. IKEA itu, Bapak Ibu pasti nggak asing ya sama menu yang sebelah kiri ini ya. Ini menu biasanya kalau kita lagi mampir ke IKEA, ini menu salah satu yang terfavorit lah di IKEA gitu. Jadi IKEA ini punya satu tujuan besar ketika mereka mengembangkan brandnya. Dalam proses brandingnya, IKEA itu menciptakan kenyamanan untuk si customer. Yang kedua, IKEA itu menciptakan nilai lebih. Nilai lebih IKEA itu, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mampir ke IKEA di Alam Sutera sana, kita akan menjumpai banyak sekali produk dari desainer Indonesia gitu. Ini brand dari luar, dari Eropa, kemudian datang ke Indonesia, menggandeng desainer Indonesia untuk bisa menjadi besar bersama. Gitu. Dan IKEA pun nama besarnya itu nggak lepas dari para desainer-desainer kita. Gitu. Kalau misalnya kita lihat bagaimana IKEA itu memberikan banyak sekali kesempatan kepada para pengrajin lokal untuk bisa menjadi supplier mereka. Selama memang mereka bisa memenuhi persyaratan si IKEA itu sendiri ya. Yang menjadi concern-nya adalah bagaimana IKEA ini menjaga nilainya itu di seluruh dunia begitu. Kalau kita dengar IKEA di India itu lebih dulu ngasih cuti 6 bulan buat ibu-ibu hamil karyawannya mereka. Kalau kita ngomong IKEA Indonesia, mereka itu sangat gencar untuk ngasih kesempatan ke anak-anak muda ataupun para pengrajin kreatif yang kemudian mereka bisa jadikan IKEA sebagai showcase-nya mereka. IKEA punya satu pendekatan yang unik. Purpose-nya tidak hanya tentang komersil, walaupun dari situ dia juga sangat untung ya, sangat untuk berlipat-lipat. Tapi IKEA ternyata punya pendekatan yang dia
secara niatan itu lebih dari sekedar komersil gitu. Bagaimana dia mengembangkan komunitas di sini. Itu yang kemudian membesarkan namanya, melambungkan namanya di antara kompetitor yang lain gitu. Dan secara global pun IKEA menjadi salah satu simbol di mana orang nyaman ada di situ gitu. Karena memang ya IKEA adalah perabotan rumah ya, yang dia jual adalah rumah itu sendiri gitu. Ini contoh yang paling dekat ataupun yang kita sering dengar gitu. Kenapa kok saya ngasihnya contoh global brand? Saya berharap di Indonesia nantinya Bapak Ibu ketika kita atau misalnya kita yang hadir di sini itu kita bisa mempelajari bagaimana strategi-strategi global brand ini sehingga mereka bisa memenangkan hati customer-nya. Poinnya adalah memenangkan hatinya customer. Karena branding itu tentang kita mengkomunikasikan value gitu. Kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikan dengan tepat, value-nya nyampe, maka kita bisa membangun kedekatan emosional sama mereka. Itu tentang IKEA yang memang purpose-nya menurut saya sangat kuat ketika mereka mengembangkan satu bisnis gitu. Kalau ditarik lagi ketika IKEA didirikan juga karena si pendirinya kesulitan untuk mengingat barang sehingga dia ngasih nama setiap produknya itu namanya orang gitu. Jadi itu brand story yang sangat kuat sehingga perjalanannya IKEA itu penuh dengan pendekatan empati. Yang berikutnya adalah konsistensi. Dalam proses branding dibutuhkan konsistensi dalam menyajikan satu pola kepada customer gitu. Kalau misalnya kita ngomong konsistensi, kita itu tahu bahwa konsistensi itu menampilkan sisi terbaik kita kepada customer. Kalau misalnya customer itu nggak kenal sama kita karena kita berubah-ubah terus, maka mereka nggak bisa loyal sama kita, Bapak Ibu. Contoh misalnya gini, saya hari ini pakai logo A, nggak taunya minggu depan saya ganti logo lagi tanpa saya kasih tahu customer saya gitu. Itu sudah salah satu gap yang saya buat kepada customer saya sehingga customer saya nggak lagi kenal saya gitu. Karena logo, kemudian font, kemudian warna itu wajah dari produk saya gitu. Bagaimana ya caranya customer itu nggak sampai ngerasa kayak kita tuh nggak konsisten, karena ada tuh customer kita yang memang mereka sangat kritis dan mereka bisa mengkritik kita bahwa kita tuh suka berubah-berubah gitu. Ada satu brand yang menurut saya brand ini sangat konsisten ya. Umurnya ratusan tahun, tapi selama ratusan tahun itu nggak ada satu perubahan dari font yang kita tahu Coca-Cola ini ya. Coca-Cola ini salah satu pembelajaran yang harus kita pelajari bersama. Bagaimana caranya si Coca-Cola ini bisa konsisten gitu. Kenapa ya kok dia nggak mengganti logonya menjadi font yang lebih modern atau font yang kurang lebih kayaknya bisa disesuaikan hari ini ya sama kebutuhan hari ini. Banyak sekali di luar sana itu desainer hebat yang jauh lebih jago bikin font bagus-bagus, Bapak Ibu. Sampai-sampai font tuh saking kerennya atau saking uniknya mereka nggak memasukkannya di Microsoft ataupun di laptop yang kita beli. Gitu. Kita harus beli ekstra untuk mendapatkan font-font khusus yang memang itu customize ataupun itu unik. Artinya apa? Coca-Cola menjaga konsistensinya gitu. Ternyata itu juga resep suksesnya dia gitu. Konsistensi ini itu adalah branding, Bapak Ibu. Ini adalah perwujudan branding yang dilakukan Coca-Cola dari tahun ke tahun gitu. Why-nya Coca-Cola nggak berubah, warna merahnya tetap seperti itu, putihnya tetap, hanya 2 warna aja, tapi dia sangat berpengaruh. Dia selalu jadi contoh dimanapun oleh siapapun ketika ngomongin tentang branding, tentang digital marketing mungkin, ataupun tentang bisnis. Karena memang Coca-Cola salah satu rujukan yang bisa mencontohkan konsistensi itu seperti apa. Gitu. Nggak mudah untuk bisa menjaga konsistensi itu sendiri, apalagi selama sekian ratus tahun ya, Coca-Cola itu kemudian berhadapan dengan para penantang-penantang baru. Gitu. Ada yang memang pemain baru lokal, ada yang memang internasional, levelnya hampir sama besarnya seperti Coca-Cola, tapi Coca-Cola tetap
fokus untuk menjaga konsistensinya dia dalam penampilannya gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan upaya branding, konsistensi itu adalah kunci. Konsistensi itu akan menunjukkan jalan kita. Kita itu sekuat apa, ataupun kita itu bisa nantinya bertahan berapa lama. Ada yang mau tanyakan dulu? Mungkin? Oh ya, ini ada Pak Arjo, Indomie. Ya, Indomie itu brand usianya 50 tahun. Jadi saya itu lihat ada beberapa brand usianya 50 tahun kayak Indomie, kemudian kayak apa lagi ya, usianya 50 tahun ya, kayak Tesosro ya. Tesosro itu adalah contoh dari lokal Indonesia gitu. Bukan berarti mereka tidak bisa sebesar Coca-Cola ya. Kalau saya tuh pernah dengar teman saya kebetulan teman saya kerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri, dia pernah ada satu tugas di Afrika sana. Dia cerita bahwa Indomie di Afrika tuh ada, tapi ukurannya jauh lebih besar. Ukurannya besar, rasanya beda. Rasanya ada Indomie itu yang sifatnya dia kayak kearifan lokal kalau di Indonesia ya. Di sana juga ada dan mereka menyesuaikan sama ingredient di sana. Tapi Indomie tetap jadi global brand versi Indonesia dan kita harus ikut bangga dengan itu ya. Karena memang kita butuh banyak sekali trigger dari Indonesia supaya brand-brand kita itu nantinya bisa jadi besar, Bapak Ibu. Karena dengan cara itu kita tuh bisa membakar nasionalisme kita. Yang penting kita bangga aja dulu. Apapun produknya ya, mau produknya itu di bidang apa, yang penting dari Indonesia aja dulu. Karena ini penting gitu. Coca-Cola itu dia nggak akan, pendirinya nggak membayangkan brandnya akan selegendaris ini. Mereka nggak membayangkan bahwa legasinya yang dibangun itu bisa sampai lintas generasi gitu. Mereka nggak pernah membayangkan itu. Begitupun dengan brand-brand lokal kita yang kemudian seiring berjalannya waktu menjadi besar ya. Dan kita harus berbangga gitu. Kalau misalnya ada brand ataupun ada individu, ada tokoh-tokoh Indonesia yang kemudian bisa menjadi global icon dari Indonesia gitu. Kita yang penting bangga dulu sebagai bentuk support kita. Siapa tahu nanti kita juga akan menjadi next people yang akan menuju ke sana. Karena memang untuk menuju menjadi sebuah global brand itu prosesnya panjang. Ada banyak hal yang harus disiapkan dan kita harus tahu apa yang harus kita kejar. Tolak ukurnya harus jelas gitu. Jadi kalau misalnya kita membicarakan brand itu banyak sekali brand-brand Indonesia itu yang usianya puluhan, mungkin ada yang sampai ratusan tahun gitu ya. Ada satu brand jamu namanya Jamu Nyonya Menir gitu ya. Sayang sekali di 2017 dinyatakan pilot. Tapi brand itu legendaris sekali, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar Nyonya Menir tuh sampai cicitnya itu ahli meracik jamu. Jadi si ibunya ini yang pendirinya si Nyonya Menir ini punya cicit itu juga cinta sama jamu. Jadi saking legendarisnya si jamu ini sehingga walaupun dinyatakan pilot, mereka bikin brand-brand sendiri masing-masing anak cucunya tadi. Itu menunjukkan bahwa brand itu mengalir dalam darah keluarga mereka. Jadi umpama nggak lagi pakai nama Nyonya Menir, mereka bisa bikin 1000 brand baru dengan pendekatan mereka sendiri karena mereka menciptakan ahli-ahli dari generasi mereka. Bayangkan kalau misalnya di keluarga kita punya satu bisnis, kemudian kita persiapkan generasi anak kita, cucu kita, memahami proses membangun pondasinya sampai dia menjadi besar sebuah usaha itu, kemudian diwariskan, itu kita nggak bisa bayangin di zaman cicit kita itu organisasi ataupun perusahaan yang kita bangun tuh bisa sebesar apa, karena nantinya perubahan zamannya akan membantu mereka menjadi besar. Itu contoh yang memang mungkin nggak banyak dibahas, tapi saya pernah baca dan saya merasa itu sesuatu yang sangat inspiring gitu, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nantinya banyak orang-orang ataupun para pengusaha tangguh kita yang bisa punya pola pikir yang sama. Bagaimana caranya usaha yang dibangun itu purpose-nya lebih besar gitu, supaya nanti
impact yang dihasilkan, dampak yang dihasilkan itu bisa menyeluruh, bisa besar dan bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak. Oke, yang berikutnya adalah emotion gitu. Emotion ini salah satu hal yang coba dibangun dalam proses branding, Bapak Ibu. Karena memang membangun emotion itu adalah salah satu hal yang memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi sama orang lain dan mendapatkan feedback positif dari apa yang kita lakukan melalui proses branding itu sendiri. Entah kita itu menceritakan produk kita, menceritakan jasa kita, menceritakan portofolio kita, tapi yang mau kita bangun adalah kedekatan emosional antara kita dengan si audiens ataupun calon market yang dituju. Ada satu contoh juga yang mau saya tunjukkan. Bapak Ibu pasti tahu ini apa? Ini adalah Harley Davidson gitu ya. Kenapa kok contohnya ini? Jadi gini, emotion itu membuat seseorang itu nggak bisa berpikir rasional. Mereka akan melakukan apapun untuk membeli ataupun melakukan advokasi terhadap sebuah brand. Itu saking kuatnya emosi ya. Saya ada keluarga, umurnya paman saya itu 77 tahun. Oh sorry, 80 tahun. Iya, sudah 3 tahun. Iya, 80 tahun. Orangnya pecinta moge. 80 tahun masih naik Harley Davidson. Dan kayaknya beliau member tertua di HDCI gitu. Saya tanya gitu, kenapa kok suka banget naik motor? Karena usia segini ya, usia 80 tahun dan kebetulan badannya gede gitu. Dan orangnya pecinta otomotif gitu. Waktu muda kerjanya di perusahaan GMC waktu itu. GMC itu mobil Amerika, kayaknya nggak banyak masuk di Indonesia. Jadi GMC. Kemudian masa tuanya sukanya naik motor. Karena kecintaannya itu, dan dia ngerasa bahwa ada ikatan emosional, berapapun harganya Harley dibeli sama paman saya tersebut gitu. Nggak masuk akal, padahal ini motor harganya nggak ada yang harga 100 juta. Ada yang modelnya kecil tapi itu pun 150 juta. Nggak ada yang harganya 100 juta gitu. Dan Harley itu adalah simbol. Siapa yang punya Harley, ya dia strata sosialnya akan berbeda secara otomatis ya. Di Indonesia kita ngomong begitu. Karena mereka adalah kumpulan orang-orang mapan yang punya bisnis ataupun punya duit, hobinya hobi mahal. Ini hobi mahal, Bapak Ibu. Tapi kenapa kok tetap laku ya? Berapapun harganya. Mau yang ratusan juta sampai yang miliar, laku produknya. Semakin kuno, semakin mahal. Jadi yang dijual adalah emosi. Gitu. Bagaimana emosi itu nggak bisa dibatasi oleh harga, oleh uang, oleh apapun. Ketika kita ngomong hobi mahal, berapapun ya dibeli semua orang. Ini baru motor ya, belum lagi mobil. Mobil ada juga yang begitu. Semakin kuno, semakin hobi koleksinya kuat ya. Berapapun mereka akan keluar uang karena hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya emosional gitu, nggak bisa dirasionalkan karena hobi. Dalam proses branding seringkali kita itu mendapatkan informasi-informasi yang tujuannya adalah menggugah emosi kita supaya kita nggak lagi mikir ini murah, ini mahal, ataukah ini perlu, ataukah ini nggak perlu. Tujuannya adalah menjalin ikatan emosional. Gitu. Supaya kedekatan emosional itu tidak lagi menjadi penghalang, ikatan emosional itu menjadi jembatan dari penghalang yang ada. Penghalang itu adalah berpikir rasional, tapi emosional kita nggak pakai pikiran kita pakai perasaan kita. Brand ini buat beberapa orang adalah brand yang sangat nostalgic gitu, sesuatu yang bikin mereka merasa ingat masa lalu, ingat waktu muda, ataupun ingat ketika lagi ngumpul sama teman-temannya, gitu. Karena hobi ini adalah hobi mahal. Ini adalah contoh dari pendekatan emosional yang kemudian dibangun melalui pendekatan produk. Dan
kuatnya Harley itu ternyata dia juga menggunakan pendekatan community base gitu. Jadi community base itu memungkinkan sebuah brand itu bisa melaju jauh, Bapak Ibu. Semakin dia kuat komunitasnya, maka banyak sekali yang akan membela brand tersebut. Gitu. Itu tentang emotion. Gitu. Yang berikutnya adalah flexibility. Dalam prosesnya, branding itu harus bisa merepresentasikan fleksibilitas. Fleksibilitas itu sesimpel gini, kita paham bahwa orang itu akan ngerti kita ngomong apa kalau misalnya pesan yang disampaikan oleh kita itu sesuai sama culture-nya. Kita seringkali dengar iklan-iklan dari Thailand, tapi kalau misalnya gaya bercerita dari Thailand itu dipaksakan di market Indonesia, kurang dapat feel-nya. Walaupun seringkali kita terenyuh ya lihat iklan-iklan Thailand karena memang mereka pendekatan empati. Mereka sangat fleksibel sebenarnya. Jadi sesimpel ini, ada satu produk ini adalah produk tentang hama gitu ya. Mereka bisa buat dramanya sehingga orang yang lihat itu ngerasa kok bisa ya mereka bikin cerita itu ini promonya tentang obat hama serangga tapi mereka bisa bikin skenarionya kayak film drama gitu. Nah, itu fleksibilitasnya sudah sangat tinggi. Bagaimana kita tuh menceritakan proses branding itu sangat fleksibel, mengetahui peta pasarnya. Jadi iklan di Thailand bisa pendekatannya Thailand, iklan di Indonesia pendekatannya bisa pakai Indonesia gitu. Pendekatannya bisa sesuai dengan culture-nya. Karena sesuai dengan culture itu kita akan lebih fokus kepada market mana yang mau kita tuju. Yang berikutnya adalah keterlibatan dari karyawan atau tim kita ya Bapak Ibu. Kita tuh kalau misalnya sebagai pebisnis, kita harus tahu kita mau menggandeng siapa dan bagaimana. Gitu. Kita mau merekrut karyawan itu yang seperti apa? Yang pasti sevisi. Semakin mereka memahami visi perusahaannya, semakin mereka memahami bagaimana caranya berpartisipasi ke dalam proses keberhasilan sebuah perusahaan, maka kedekatan antara si karyawan dengan si pemilik perusahaan semakin dekat. Dan mereka pun menjadi bagian dari proses branding itu sendiri. Seperti yang tadi saya sempat jelaskan, sampai kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat sebuah restoran, karyawannya, waiternya itu adalah branding dari sebuah resto. Gitu. Ada beberapa waktu yang lalu viral satpamnya BCA gitu ya. Satpamnya BCA itu sampai paham tentang informasi yang mungkin buat orang itu hanya dipahami oleh teller. Tapi si satpamnya BCA bisa menjelaskannya dari A sampai Z. Gitu. Ini adalah contoh dari employee involvement. Jadi keterlibatan karyawan untuk mensupport upaya branding dari sebuah brand ataupun perusahaan. Kalau misalnya kita praktekkan di usaha kita, kurang lebih kita itu bisa ngajarin karyawan kita caranya negosiasi sama vendor ataupun mitra. Walaupun itu agak riskan ya buat kita, tapi sesimpel itu contohnya. Bagaimana mereka itu bisa menjadi perwakilan kita ketika kita nggak lagi di tempat. Mereka benar-benar sudah menyatu sama perusahaannya, sama tempat kerjanya, sama usaha yang kita bangun. Dan ini adalah tujuan jangka panjang yang nggak bisa dilakukan secara instan, Bapak Ibu. Semakin sering kita dekat sama orang yang kita hire, karyawan kita tahu kelebihannya apa, kita tahu kekurangannya apa, kita ngerti peluang apa yang akan kita dapat ketika kita hire dia, maka semakin besar kesuksesan kita bisa raih. Gitu. Karena kita tahu bagaimana menggerakkan, memobilisasi satu sumber daya yang potensial. Jadi saran saya dalam proses branding itu, Bapak Ibu coba lihat kanan kiri kita. Kalau misalkan kita punya karyawan, ya kita harus memperlakukan mereka semaksimal yang mereka mampu. Kalau misalnya mereka punya potensi A, kasih mereka challenge yang sesuai. Kasih mereka keterlibatan yang membuat mereka nyaman ada di situ. Karena mereka juga akan fight buat kita, buat brand yang kita punya. Sampai sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu mungkin Bapak Ibu, silakan biar
kita bisa sambil ngobrol juga. Oke, adakah momen yang membuat branding menjadi backfire untuk bisnis? Kalau ada, seperti apa contohnya? Sehingga bisnis bisa menghindari atau antisipasi. Oke, tahun lalu ada satu kejadian gempar banget di Indonesia. Ada satu, saya kurang paham ya. Dia itu fokusnya ke klub kah ataukah ke resto. Dia masuknya ke isu sara gitu. Saya nggak perlu sebutin namanya apa, Bapak Ibu sudah tahu itu siapa dan apa dan kasusnya seperti apa. Itu adalah contoh backfire yang kita harus hindari ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ngomong kita di Indonesia, kita nggak bisa main-main sama isu sara. Itu sangat berbahaya. Jangan pernah masuk ke area itu. Itu area yang kita tidak bisa kendalikan. Indonesia itu mostly Muslim dan itu sangat sensitif. Jangankan Muslim ya, kita menyakiti simbol dari agama tertentu aja itu udah sangat berbahaya. Jangankan simbol agama ya, simbol masyarakat aja itu sudah jadi masalah gitu di Indonesia. Karena Indonesia ada ratusan suku, ada ratusan bahasa daerah, ada ribuan suku. Dan apa yang kita coba jaga itu harus secara serius kita jaga. Karena kepentingan untuk viral jangan sampai menodai ataupun melukai komunitas yang kecil gitu. Itu bisa jadi backfire, Pak. Niatnya branding, niatnya lucu-lucuan, niatnya ngasih satu sensasi yang berbeda gitu. Tapi justru malah membuat satu bumerang yang kemudian jadi efek domino buat si brand itu. Dia harus rebranding lah, ganti nama lah, dan itu costnya besar sekali. Kemudian urusan hukum, kemudian ya dia harus nyiapin konsep lagi. Bangkit itu nggak gampang. Walaupun masyarakat Indonesia tipikal pemaaf ya. Artinya gini, yang penting orang Indonesia itu kalau orang udah dihukum kurang lebih mereka udah melupakan gitu. Kalau kita lihat beberapa kasus di belakangnya. Tapi secara moral kita nggak bisa memaafkan orang-orang ataupun pihak-pihak yang seperti itu. Jangan sampai kita sebagai pemilik brand terjebak sama kondisi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya dihindari dan kita berhati-hati kalau misalnya kita mau mengambil satu keputusan besar dan itu melibatkan orang senegara gitu. Senegara loh ini. Jadi se-Indonesia itu ikut heboh gara-gara kasus itu. Karena yang dilukai nggak main-main gitu, urusan sara. Itu mungkin bisa menjawab ya Pak Arjo ya, atau kalau misalkan ada feedback lain juga boleh. Terima kasih Pak Bu Pinpin, Bu atau Pak ya? Pinpin. Dokter, oh, ya? Dokter. Hah? Dokter Pinpin. Oh, dokter. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti bisa sharing-sharing juga. Oke, saya sambil lanjut lagi. Yang berikutnya adalah loyalty. Nah, loyalty itu bagiannya paling belakang, Bapak Ibu, karena loyalty itu sulit untuk diraih. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita sebagai laki-laki ya, ketika saya contohkan ketika kita mau berumah tangga ya, sama pacar kita kemudian jadi istri kita tuh berusaha untuk meyakinkan si pacar kita ini bahwa kita adalah laki-laki yang tepat buat dia gitu, dan buat keluarganya kita menjadi menantu yang idaman. Karena si orang tuanya akan validasi kita, akan cari tahu kamu ini qualified nggak untuk jadi mantu saya, mantu di keluarga kami. Dan wajar ketika mereka menanyakan itu, karena urusannya adalah komitmen jangka panjang dan ini sesuatu yang besar. Sama seperti bisnis ataupun membangun brand, kita harus tahu bagaimana ya memenangkan loyalitas pelanggan. Dan kalau misalkan kita sudah dapat, ya kita harus jaga. Permasalahan berikutnya adalah menjaga itu jauh lebih sulit dibandingkan ketika kita mendapatkan kepercayaan itu. Itu tantangan yang seringkali gagal dihadapi oleh para pelaku usaha atau pemilik brand. Padahal ketika loyalitas itu kita dapatkan, Bapak Ibu, kita itu sudah memenangkan separuh peperangan. Justru ketika kita jatuh, loyalitas pelanggan itu akan membantu kita bangkit lagi. Pernah ada satu kejadian, ini bukan brand nasional ya, brand itu brand lokal. Dia brand fashion, karena pandemi dia harus tutup gitu. Dia ngomong pamitan,
Tapi ternyata dia nggak jadi tutup gitu, karena kemudian inisiatif dari si fansnya brand tersebut itu untuk borong produknya, bahkan ngasih donasi supaya mereka tetap bisa melakukan operasional gitu, menggaji karyawan, terutama waktu itu masalah gaji karyawan ya. Masalah hutang di bank dia sudah hampir selesai. Masalah gaji karyawan yang cukup berat pada saat itu, sehingga mereka berpikir untuk menutup usahanya dan kemudian berpikir untuk bikin usaha lain yang lebih kecil gitu. Tapi fansnya nggak mengizinkan. Mereka ngerasa produknya udah bagus, jangan ditutup. Kalau misalkan butuh bantuan, yuk kita ngobrol. Itu loyalitas seperti itu nggak tiba-tiba tercipta, gitu. Nggak tiba-tiba ada. Jadi mereka merintis usaha sudah lama sekali. Kemudian saking akrabnya, saking kenalnya si pemilik brand dan komunitas-komunitas itu mereka sering ketemu, ngobrol. Kebetulan brandnya brand fashion gitu. Lalu mereka ada kedekatan emosional gitu. Kedekatan emosional itu semakin kelihatan ketika puncaknya di pandemi. Pandemi itu global brand ya, dimanapun brand sedunia itu rontok, dimanapun, mau di Amerika, Indonesia, dimanapun. Itu banyak yang jatuh, banyak yang tumbang, minimal PHK. Jadi loyalitas pelanggan itu kemudian bisa menyelamatkan brand ini sampai hari ini. Mereka masih tetap survive dan mereka tetap produksi. Jadi sebegitu kuatnya bagaimana pelanggan kita itu merespon karena mereka merasa bahwa mereka dimanusiakan. Mereka direspon ketika mereka ada komplain dan mereka bisa handle objection itu secara maksimal ya. Jadi menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pemilik brand, salah satu skill yang harus kita miliki itu adalah menjadi pendengar yang baik ternyata. Dan itu nggak gampang, Bapak Ibu. Menjadi pendengar yang baik itu memungkinkan kita untuk dapat satu kesulitan untuk bisa menyenangkan semua orang, walaupun itu nggak gampang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Tinggal bagaimana kita memaintain pola komunikasi kita sehingga nantinya bisa memperkuat kita dan mendapatkan loyalitas kepercayaan dari orang-orang yang kita targetkan. Ada yang mau ditanyakan dulu ya? Pak, ini Mbak boleh sambil saya jawab-jawabin atau gimana? Gak apa ya? Pak, apa kok Pak? Biar lebih ini juga lebih Biar interaktif. diskusinya dua arah gitu. Iya. Oke, ini ada dari Pak Johannes ya. Apa tips untuk satu perusahaan baru yang menjual produk baru dan mungkin belum banyak dikenal oleh orang Indonesia? Cara apa yang paling efektif untuk membrandingkan produknya? Kalau boleh tahu produknya apa ya, Pak Johannes? Pengganti coklat. Oke. Saya belum ada bayangan sih pengganti coklat. Yang digantikan oke, snack ya. Berarti bukan coklatnya ya, Pak ya? Berupa snack ya, snack olahan coklat gitu ya. Mungkin snack coklat tapi bukan coklat gitu. Granola bukan? Saya izin chat aja ya. Boleh. Produk baru, aku lupa namanya kemana itu. Jadi ceritanya produk itu adalah pengganti snack coklat tapi dengan asumsi lebih sehat. Dan di Indonesia tuh belum banyak dikenal, tapi ini udah mulai trennya di Eropa. Jadi ini ceritanya baru mulai dibangun start 1 tahun lah kayaknya. 1 tahun. Kira-kira gitu sih background-nya. Jadi memang belum banyak yang tahu sih. Iya. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau dalam proses branding itu, sepengalaman saya ada beberapa teman yang memang mereka punya brand coklat sendiri ya, dan mereka brand coklat itu buat penikmat coklat mereka udah ngerti, mereka butuhnya coklat tuh berapa persen kadar coklatnya biasanya. Ada yang memang manis banget, ada yang semakin dark coklat dia semakin getir, bahkan ada coklat pedes gitu. Saya nggak tahu produknya, terus terang mungkin yang satu ini saya perlu cari tahu ini produknya apa pengganti coklat, saya mungkin agak ketinggalan, tapi nanti saya coba cari tahu. Kalau misalnya dia itu fungsinya sebagai
barang pengganti, perannya pengganti ataupun alternatif, maka dia harus punya value yang kemudian bisa mengalihkan market sebelumnya, Pak. Contohnya gini, kita itu makan beras merah itu jauh lebih sehat dibandingkan makan beras biasa misalnya. Tapi beras merah tuh lebih mahal gitu. Dan rasanya nggak akan semuanya orang suka. Tapi lebih sehat dia. Lebih sehat, kemudian lebih eksklusif. Memang karena yang bisa beli nggak semua orang, dia lebih mahal. Bahkan ada beras coklat, beras apalagi ada banyak sekali beras itu. Kita tuh masyarakat Indonesia makan nasi. Bahkan kalau misalnya kita setelah makan roti, kita belum makan nasi, disebutnya belum makan. Kita di Indonesia secara culture seperti itu. Kalau misalnya kita mau mengganti makanannya orang Indonesia supaya mereka nggak makan nasi, maka kita harus bisa ngasih value sama kayak nasi. Kalau misalkan Anda mau sehat, Anda bisa makan olahan singkong misalnya. Sebut aja misalnya mokaf. Gitu. Mokaf itu olahan singkong diolah sedemikian rupa sehingga dia gluten free gitu kurang lebih. Dan apa namanya sehat lah untuk sangat support untuk diet. Tapi lebih mahal. Kalau misalnya kita mau sehat, ya konsekuensinya mahal. Kalau misalnya kita mau kenyang, ya murah sih memang. Karena beras itu tinggal ya dimanapun kita gampang lah ya di Indonesia nyari beras itu gampang. Jadi kita harus dapat satu nilai Pak untuk mempromosikan produk tersebut. Misalnya kalau kita ngomong pengganti coklat ataupun snack pengganti coklat, maka sensasi coklatnya tetap harus ada karena itu yang membedakan coklat dengan snack lainnya. Coklat itu bukan orang senang manisnya, enggak. Ternyata coklat itu menimbulkan rasa happy ketika kita makan produk tersebut gitu ya. Nah, tantangan si produk ini gimana ya caranya mereka menghasilkan satu sensasi yang sama seperti ketika kita makan coklat. Gitu. Ketika sensasinya sama, Pak, saya rasa berapapun harganya produknya nggak ada masalah karena marketnya udah pasti market menengah ke atas kalau misalnya dia impor ataupun produknya produk baru dan dia olahan pengganti biasanya dia akan mainnya di level premium price dan distribusinya pun nggak bisa di minimarket jejaring yang banyak itu biasanya dia mainnya di supermarket yang memang lebih eksklusif gitu. Jadi pendekatannya adalah bagaimana ya caranya kita itu ketemu satu titik di mana orang itu suka makan coklat. Dan satu titik itu kita pindahkan ke produk lain supaya produk lain ini bisa memperkenalkan dirinya untuk menyajikan satu sensasi yang sama seperti ketika kita makan coklat. Gitu. Rasa bahagianya tuh Pak, ketika kita makan coklat kita tuh relax, kita tuh happy, kita tuh merasa bahwa makan coklat aja bikin kita itu kayak nggak tahu ya kita nyaman aja gitu. Sensasi itu yang sebenarnya membuat orang tuh suka mengkonsumsi coklat gitu. Itu yang memang waktu itu saya diskusikan sama teman saya yang memang bisnisnya di coklat. Jadi secara psikis, secara psikologis itu mengkonsumsi coklat itu menghasilkan rasa bahagia. Kalau misalkan rasa bahagia itu bisa dipindahkan ke produk lain, wah itu bakal keren banget tuh Pak. Itu kayaknya bakal jadi PR tuh karena nanti bagian development-nya, research and development-nya produk tersebut harus menemukan titik temu untuk kesukaan orang Indonesia gitu. Nah, untuk masuk ke sana memang perlu pemetaan dan riset yang lebih mendalam ya, supaya nanti ketika produk itu di launching di Indonesia, mereka udah tahu akan membidiknya kemana gitu. Karena orang yang benar-benar jaga kesehatannya dengan diet ketat itu jumlahnya belum sebanyak orang-orang yang belum mau diet gitu. Maka si pemilik brand yang akan main di pasar itu harus tahu cara membidiknya supaya nanti bisa berkelanjutan brandnya, Pak. Tantangannya adalah keberlanjutan dari brandnya ya, karena 5 tahun pertama itu akan sangat sulit untuk merintis. Kemudian kita mengedukasi masyarakat bahwa brand ini, produk ini itu sangat aman dan sehat gitu. Itu sih Pak kalau menurut saya. Carbo snack bar. Oke.
Siap, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Atau saya sambil lanjut dulu ya? Yang berikutnya adalah competitive awareness ya. Jadi dalam proses branding itu sebenarnya yang mau kita bangun itu, kita tuh sekompetitif apa sih sebenarnya? Semakin kita itu sadar dan kita ngasih kesadaran kepada publik ya, bahwa kita itu adalah brand yang sangat kompetitif, itu akan semakin bagus. Kompetitif itu satu karakter yang bikin kita itu nggak akan pernah mager ataupun malas gerak ya. Kita akan cenderung punya motivasi tinggi karena yang terancam ini bisnis kita gitu. Bayangkan ya, kita tuh punya satu customer diincar sama 10 brand yang berbeda termasuk kita gitu. Satu customer itu bisa jadi hari ini jadi pelanggan kita, siangnya jadi pelanggan dari brand yang lain. Dan mungkin Bapak Ibu di sini pernah mengalami itu. Tantangannya adalah gimana ya caranya satu customer itu bisa saya kasih service maksimal sehingga dia nggak perlu lagi berpaling ke brand lainnya. Walaupun itu gak gampang ya. Nah, itu adalah competitive awareness kita. Gitu. Bagaimana kita tuh merasa bahwa kita sadar, kita punya kesadaran untuk terus maju, untuk meningkatkan sisi kompetitif kita sebagai seorang pengusaha. Dan itu penting ya. Itu yang bikin kita nggak akan pernah merasa demotivasi atau merasa kayak lagi capek nih, lagi pasrah, nggak akan begitu. Karena kita tahu, kita harus menyelamatkan satu customer kita, itu baru satu. Bagaimana nasibnya 100 customer yang lain, 1000 customer yang lain. Gitu. Semakin besar kuantitinya, semakin besar juga yang akan menjadikan kita termotivasi. Gitu. Proses branding itu saking panjangnya dari A sampai Z, itu kadang-kadang bikin kita berhenti tengah jalan. Kita tuh nggak ngerti harus melanjutkan lagi ataukah kita nggak lanjut. Gitu. Padahal proses branding itu akan berpengaruh kepada pembelian berulang. Walaupun ini tujuan branding bukan sales ya, tapi karena trust yang tercipta antara kita, pemilik brand yang kita punya, dan customer kita, sehingga mereka terus beli repeat order lagi ketika kita punya produk ataupun kita punya varian baru. Karena mereka percaya sama kita. Mereka yakin sama produk yang kita kembangkan. Keyakinan itu yang sebenarnya kita coba jaga. Caranya memang kita nggak boleh lengah. Adanya competitive awareness itu bikin kita selalu waspada untuk tetap bisa kasih yang terbaik kepada customer kita. Produk kita tahun 2002 sama 2023 udah pasti harus lebih bagus 2023. Karena kita sudah ada level di mana kita evaluasi. Apa ya yang salah selama 2022? Kita di akhir tahun harus rakar itu. Kita harus tentukan di mana ya letak salahnya saya. Kalau kita nggak melakukan itu, ya berarti kita belum punya nih competitive awareness-nya. Kita harus punya. Karena kita pengusaha itu salah satu tugasnya setiap hari belajar. Kayak Bapak Ibu yang ada datang malam ini ya, ini belajar. Walaupun saya bukan masternya, saya enggak master untuk itu, tapi saya ngerasa bahwa ini adalah satu poin yang perlu kita diskusikan. Karena kita pengusaha, kita harus setiap hari harus belajar sesuatu yang baru. Tahun 2023 trennya apa ya? Kita harus belajar. Sesimpel kita tuh belajar sama tren warna terbaru 2023 itu apa ya? Kita cek Pantone. Apa ya? Warna tahun 2023 apa ya? Warna 2022 itu kemarin apa ya? Kita bandingin. Kemudian kita bisa kasih strategi apa yang cocok di 2023. Pendekatan seperti apa yang kira-kira lebih masuk kepada customer kita supaya nanti mereka tetap mau loyal sama kita. Mereka mau tetap berinteraksi sama kita. Ini di level ke-7, gitu, di level competitive awareness. Dan itu salah satu hal yang menentukan jalannya, lancarnya bisnis kita dan perjalanan panjang dari brand kita. Oke, yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Selama ini contoh branding yang dibahas adalah untuk bisnis retail. Bagaimana dengan non-retail? Apakah perlu ada modifikasi branding? Oke, Pak Arjo, kalau misalnya kita ngomong jasa ya, selain retail gitu, ada jasa, ada manufaktur. Ada satu tipe bisnis yang menarik gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini pernah dengar shipper ya. Shipper itu agregator untuk warehouse gitu. Hitungannya startup dia.
ada komponen teknologinya di situ. Cukup menarik bagaimana kemudian dia menghubungkan ada gudang, ada kayak ekspedisi ya, JNE, Tiki, dan teman-temannya itu dihubungkan sama mereka. Yang diciptakan oleh Shipper adalah ekosistem. Gimana caranya mereka sebagai agregator, mereka tuh pihak penengah yang kemudian mempertemukan antara si pemilik brand, kemudian si penjual, kemudian si pihak ekspedisi, dan pemilik gudang, ketemu di satu ekosistem yang sama. Bisnis modelnya unik, Pak Arjo, kalau menurut saya. Shipper itu jadi salah satu brand yang cukup inovatif, karena dia nggak jual produk. Dia nggak jual, dia bukan produk fashion, walaupun dia menyediakan gudang untuk fashion, tapi gudang bukan gudangnya dia jadi agregatornya, dia pihak penengah yang kemudian posisinya jadi sangat strategis sebagai dari sisi bisnis ya, dia bisa masuk kemanapun, dia bisa kolaborasi sama siapapun, dan dia sangat intens untuk membangun komunitas sehingga dia cepat gede. Karena momentumnya dapat, kemudian perlakuannya kepada customer-nya juga tepat, dia dapat momentumnya, sehingga dia bisa bertumbuh semakin cepat. Gitu. Ini salah satu gebrakan cara branding yang sedikit berbeda menurut saya. Karena kalau kita ngomong baru, kayaknya hari ini nggak ada sesuatu yang baru ya. Tapi sedikit berbeda itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Kurang lebih begitu. Jadi poinnya adalah gimana ya caranya kita sedikit beda aja supaya nanti kita itu ngasih warna baru ke industri. Karena kalau misalkan kita nggak ngasih warna baru, kita jadi yang biasa aja, kita akan dibandingkan sama pemain lama. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Shipper itu menurut saya sesuatu yang kemudian bisa create industrinya sendiri. Kemudian nanti akan muncul agregator-agregator baru yang kemudian tugasnya, fungsinya kurang lebih kayak Shipper, dan terciptalah industrinya sendiri. Itu akan menarik sebenarnya. Yang berikutnya, contoh lain tetap di teknologi, Indonesia itu mulai bertumbuhan beberapa brand itu charity foundation gitu. Tapi pendekatannya teknologi. Saya nggak ngomong mereka profitable ya, nggak. Tapi kalau dari sisi brand, mereka melakukan proses branding yang cukup berbeda menurut saya. Bagaimana caranya kita itu orang Indonesia tahu bahwa kita itu tipikal orang yang komunal gitu. Kita tuh suka ngobrol, kita suka tahu kondisi orang lain, kita itu punya empati yang tinggi, dan mereka membaca itu. Pemain-pemain foundation ini membaca karakteristik dari masyarakat Indonesia, sehingga mereka kayaknya dapat momentumnya juga. Mereka menyampaikan informasi ada orang yang butuh, dan mereka jadi pihak penengah yang kemudian mereka bisa hidup dari situ. Itu kenapa kalau misalkan Bapak Ibu lihat di asosiasinya filantropi, itu banyak sekali, ada puluhan bahkan mungkin ratusan organisasi yang serupa, yang kemudian belum kita kenal aja ya, tapi mereka banyak sekali jumlahnya di daerah-daerah. Mereka menggunakan pendekatan itu. Mereka campaign tentang kebaikan. Gitu. Campaign kebaikan itu nggak ada wujudnya, bukan berupa benda, bukan berupa jasa, karena memang sebenarnya yang diajak adalah sebuah ajakan, sifatnya masif. Kemudian mereka adalah pihak yang kemudian membantu mendistribusikan aja. Mereka membantu menginformasikan, mereka membantu mendistribusikan. Bahkan ada yang tidak mendistribusikan. Mereka cuma jadi kayak etalase yang kasih tahu ke orang-orang yang mau ngasih tahu ada orang butuh bantuan ke saya aja, kemudian saya publish. Mereka hanya jadi informan lah ibaratnya. Itu menurut saya itu unik juga, itu berbeda pendekatannya. Industrinya kita belum bisa bilang itu industri ya, karena nggak bisa ditarget. Beda sama retail ataupun jasa. Retail itu kita bisa target, karena retail yang B2B ya khususnya, itu bisa kita target. Jasa pun begitu. Jasa rental mobil kita bisa target. Jasa untuk maintenance hama itu bisa target. Tapi jasa tentang filantropi nggak bisa target Pak, karena setiap
setiap lembaga dia nilai operasionalnya dia nggak sama gitu. Jadi memang menurut saya itu industrinya berbeda dan itu bisa dikulik lebih dalam lagi. Harus ada satu sesi membahas industri-industri itu. Kita nggak lagi ngomong Indonesia itu produsen untuk retail aja, enggak. Atau Indonesia itu produsen jasa aja, karena mungkin kita dikenal sebagai produsen yang memang banyak ekspor TKI ya, baik itu secara yang sifatnya pekerja blue collar ataupun yang memang dia pekerja kasar gitu. Tapi kita itu tahu ada banyak industri-industri baru yang kemudian berkembang di Indonesia seiring berjalannya waktu, khususnya 2022 itu bisa dieksplor lebih banyak. Itu sih Pak Arjo. Kita akan masuk di branding methods ya. Jadi ada beberapa branding methods yang menurut saya kita perlu tahu wujudnya dan bagaimana memperlakukannya kepada bisnis kita. Yang pertama ada namanya attitude branding gitu. Jadi ini tentang bagaimana kita itu mengedepankan etika kita untuk melakukan sebuah proses branding. Sesimpel gini, kita itu melakukan beberapa pendekatan yang sifatnya menggugah empati dari customer kita supaya nanti mereka punya rasa tertarik dan mereka mau support kita ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya di Indonesia itu ada saya punya teman namanya Mas Dedi. Mas Dedi itu punya namanya Garda Pangan. Garda Pangan ini sebenarnya dia bukan perusahaan ya, dia adalah foundation yang fokusnya mendistribusikan makanan yang nggak kemakan, bukan makanan sisa, makanan yang nggak kemakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang dilakukan sama tim Garda Pangan adalah attitude branding. Bagaimana mereka menceritakan datanya sampah makanan Indonesia. Itu kita pada saat itu ya, kita nomor 3 di dunia. Kita itu produsen makanan limbah. Makanan sisa pun, misalnya makanan sisa contohnya gini, kita makan di hotel, acara nikahan. Porsi 500 orang, yang datang ternyata 450 orang, sisa 50 porsi. Itu pun mereka masih dapat bonus dari pihak cateringnya 50 porsi lagi. Berarti ada 100 porsi akan kebuang. 100 porsi itu kalau misalkan dibuang gitu aja, itu sayang banget. Ini makanan dan di luar sana yang nggak ikutan pesta itu ada orang-orang yang membutuhkan. Pendekatan yang mereka lakukan menggunakan attitude branding ini, mereka menceritakan data Indonesia. Data Indonesia itu kita tuh nomor 3 loh sedunia menurut Badan Pangan. Saya lupa singkatannya apa, tapi risetnya ada waktu itu kalau nggak salah 2018 atau 2016 ada riset yang menyatakan kita itu salah satu negara yang kemudian menciptakan limbah makanan terbesar di dunia. Ya tinggal dikalikan aja 270 juta jiwa ya. Itu sangat miris. Bayangkan kalau misalkan makanan-makanan yang masih bisa dimakan itu kemudian didistribusikan kepada mereka yang nggak sempat makan hari itu. Pendekatannya pendekatan empati. Gimana caranya kita itu bisa party ya, kemudian makanan yang nggak kita sentuh, maksudnya sisa makanan itu, makanan yang nggak kemakan itu kita kasih ke Garda Pangan mendistribusikannya kepada panti asuhan, panti jompo, ataupun orang-orang yang homeless di Indonesia, kemudian mereka ikutan makan dengan menu yang sama waktu kita party. Pendekatannya adalah beda tempat, menunya sama. Gitu. Satunya makan di jalan, satunya kita makan di hotel. Sama-sama makan menu yang sama, walaupun beda jam aja, karena konsekuensinya mereka harus mendistribusikan setelah acara selesai. Ternyata mereka cukup sukses untuk melakukan itu. Gimana caranya mereka itu bisa menggerakkan banyak orang, bahkan di 2020 mereka bekerja sama salah satu hotel besar di Surabaya untuk bisa jadi supplier dari makanan yang kemudian didistribusikan sama Garda Pangan. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua, empati yang kemudian mereka sampaikan
mereka itu ternyata menggandeng para petani yang gagal panen, Bapak Ibu. Pernah ada satu kejadian di mana gagal panen itu untuk buah manggis. Buah manggis itu gagal panen dan dijual murah pada saat itu. Sehingga mereka para petaninya itu rugi besar gitu. Kemudian yang mereka lakukan adalah mereka membeli semua hasil panen dari para petani itu dan mengolahnya menjadi turunan produk baru. Ada yang jadi jus, ada yang jadi snack buah. Kemudian mereka campaign di sosial medianya dan ada yang beli. Gitu. Ini pendekatan branding yang berbeda. Satunya mereka mendistribusikan makanan murni sosial. Satunya unit bisnis mereka yang lain, mereka membeli bahan baku, menyelamatkan para petani, kemudian mereka merepackage ulang, ya, lalu mereka jual, mereka dapat margin, dan itu boleh. Dan mereka gunakan itu dua-duanya. Ini adalah contoh dari attitude branding yang kemudian mereka gunakan. Mereka dapat momentumnya, mereka bisa menggerakkan ekosistemnya karena mereka pakai volunteer dan itu untuk jadi volunteer itu mereka harus daftar dulu, mereka harus diinterview dulu, mereka serius atau enggak, sampai selevel itu gitu. Jadi dalam melakukan proses brandingnya, si garda pangan itu bersungguh-sungguh mulai dari A sampai Z untuk preparation-nya gitu. Nah, ini salah satu hal yang menurut saya harus kita contoh gitu. Bagaimana ketika kita itu tahu why-nya kita itu ngerti purpose yang mau kita jalani itu apa, kita tuh all out untuk melakukan itu gitu. Kita merasa senang akan adanya hal tersebut gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berdampak jangka panjang buat orang banyak. Oke. Yang berikutnya adalah individual branding. Ini kurang lebih miripnya begini. Dalam proses branding itu kita itu harus membangun kedekatan per individu sebenarnya. Karena yang mau kita bangun itu adalah persepsi. Membangun persepsi itu nggak bisa kita memaksakan secara massal satu persepsi ya. Kita harus bisa menyentuh per individu. Bagaimana kita itu kemudian menciptakan persepsi atas diri kita, atas brand yang kita punya, bahwa persepsi itu kita desain sedemikian rupa loh. Kita tuh ingin dikenal sebagai orang yang fun. Ya kita tampil fun. Kita ngomong seasik mungkin sehingga orang dengar kita tuh merasa senang, ngerasa kayak oh kita tuh tipikal orang yang menyenangkan ya. Kita selalu punya jokes buat dibicarakan gitu ketika kita ketemu orang, ataupun orang itu merasa bahwa ketika ketemu sama kita itu mereka merasa bahwa mereka punya energi baru karena ketemu sama kita itu selalu menyenangkan gitu. Contohnya begitu. Kalau misalnya ini ngomongnya personal branding. Kalau misalnya kita ngomongnya untuk bisnis ataupun kita ngomongnya di produk, ini tentang bagaimana kita kemudian menjawab sebuah permasalahan jadi solusi, dan solusi itu kita bicarakan terus-menerus kepada setiap individu. Supaya apa? Supaya mereka merasa relate apa yang dihadapi sama solusi yang kita sediakan. Memang pada akhirnya kita nggak akan punya market seluruh segmen ya, tapi semakin mengerucut segmen pasar kita, harusnya kita bisa perkuat individual brandingnya, supaya nanti kita tahu bagaimana metode ini bisa berhasil ke tiap-tiap individu. Kata kuncinya persepsi dari tiap individu atas brand kita menjadi sangat kuat. Yang berikutnya adalah product branding. Product branding itu kita harus sangat-sangat kenal sama produk kita. Produk kita itu kelebihannya apa, kekurangannya apa yang nggak bisa dilakukan oleh produk kita, ya kita jujur. Kita nggak boleh paksakan sesuatu informasi sehingga orang itu beli dan mereka kecewa. Product branding itu adalah tentang bagaimana seni untuk menemukan titik-titik temu baru dari produk kita atas situasi terbaru. Contohnya misalnya gini, ada satu brand sepatu, ya, sebut aja namanya Brodo. Brodo itu adalah salah satu brand Indonesia yang produk brandingnya
kuat sekali. Dia fokusnya ke laki-laki, khususnya laki-laki mapan. Jadi sebelum Brodo yang sekarang ya, Brodo di sebelum 2020 itu mereka fokusnya ke apa namanya, sepatu kulit gitu. Sekarang mereka udah mulai banyak varian. Produk brandingnya sangat eksklusif. Outletnya didesain sedemikian rupa sehingga kita masuk ke sana itu ngerasa bangga ketika kita beli Brodo. Harganya nggak mahal-mahal banget, nggak sampai 1 juta. Produknya dia paling mahal waktu itu 900 ribuan gitu. Tapi buat orang yang make, anak-anak muda yang make, target marketnya dia itu sekitar usia 25 sampai 30-an karena usia-usia mapan. Harganya bukan harga mahasiswa, tapi juga bukan harga konglomerat. Dia ada di level menengah gitu. Jadi menurut saya produk brandingnya dia sangat kuat. Gimana caranya kita itu merepresentasikan diri kita pakai sepatu apa yang memang jadi icon yang kemudian dikenali orang lain. Orang yang pakai sepatu Brodo itu mereka merasa bangga banget karena pada saat itu Brodo itu dapat banyak penghargaan. Desainnya dapat penghargaan, kemudian dia ikut kompetisi apa dia dapat penghargaan, dan itu mereka ceritakan brand story-nya sangat kuat gitu. Sehingga buat yang make, laki-laki yang make, mereka ngerasa ada rasa bangga gitu. Ini produk Indonesia nggak kalah desainnya sama brand luar dan lebih terjangkau. Sehingga produk brandingnya sangat bisa dipahami buat orang yang beli dan mereka loyal gitu. Mereka beli nggak cuma beli satu gitu, misalnya mereka minimal beli 2 atau 3 pasang gitu. Atau misalnya mereka beli untuk dijadikan gift kepada orang lain. Yang berikutnya, mereka seiring berjalannya waktu inovasinya semakin konsisten gitu. Mereka mengembangkan berbagai macam teknologi buat orang yang pakai produknya itu merasa nyaman. Mereka bikin series yang orang itu ngerasa ada sensasi dingin ketika mereka pakai produknya. Ini salah satu bentuk dari produk branding yang digarap secara serius gitu. Gimana caranya produk ini itu bisa sangat populer, melebihi popularitas dari si pemiliknya gitu. Walaupun pemiliknya lumayan populer juga ya. Tapi produknya yang paling penting gitu. Produknya itu sangat populer karena brandingnya di create sedemikian rupa sehingga kita itu taunya Brodo itu bisa menjawab kebutuhan laki-laki gitu. Jadi contoh yang sangat dekat sama kita itu Brodo untuk produk branding gitu. Ada juga produk branding itu namanya Eiger. Eiger ini salah satu brand Indonesia yang dia itu seringkali disangka brand luar. Saking apa ya, saking mungkin pendekatannya jadi sangat eksklusif sehingga dia terkesan seperti brand luar. Yang menarik adalah Eiger itu membuat produknya dari A sampai Z tentang adventure gitu. Sampai-sampai peralatan makan untuk kita naik gunung itu mereka buat. Produk brandingnya sangat menarik di semua outlet Eiger di Indonesia. Mereka buat outletnya itu berasa kita lagi ya masuk ke hutan ataupun satu wahana yang kemudian itu kayaknya menarik banget gitu. Apa yang kemudian Eiger komunikasikan adalah tentang pengalaman melalui produk yang mereka ciptakan. Produk yang mereka ciptakan itu bukan abal-abal. Mereka nggak mau dibandingkan sama yang kemudian KW-KW-nya. Karena biasanya brand terkenal, mereka banyak yang niru, mereka banyak yang memalsukan. Tantangan mereka adalah gimana caranya produk saya itu mau dibeli dengan cara membandingkan kualitas. Mereka bersaing dengan brandnya sendiri yang kemudian dipalsukan. Gitu. Jadi brand Eiger itu dia levelnya di atas. Kemudian dia dibandingkan sama KW-nya dia sendiri, gitu. Sama orang-orang yang nggak ngerti brand, bukan sama brand lain ya. Itu salah satu tantangannya. Kemudian mereka bisa jawab itu dengan baik. Soal adanya drama-drama apa segala macam, semua brand mengalami itu ya, Bapak Ibu ya. Itu kayaknya dinamika dalam bisnis. Apalagi adanya sosial media itu, kita salah ngomong sedikit aja kita akan terjebak dalam sebuah masalah. Tapi itu adalah satu fase di mana kita bisa beradaptasi nantinya. Kita ngerti cara handle-nya gimana. Tapi tentang produk brandingnya,
mereka adalah contoh-contoh dari Indonesia yang menurut saya bisa cukup dibanggakan dan bisa jadi referensi kita ketika kita ngomong sama orang lain. Oke, Ada Pak. yang Mohon mau maaf, tanyakan dulu? waktunya tinggal 5 menit. Oh, tinggal 5 menit ya? Iya, Ah, nggak kerasa udah mau jam 9. Oke. Oh, ternyata masih banyak ya, Brenda. Oke, ini terakhir aja yang mau saya sampaikan untuk slide terakhir. Jadi ini ada beberapa cara yang kita bisa lakukan sekarang ini dalam waktu dekat ini untuk brand yang kita punya ya. Yang pertama, Bapak Ibu pilih area pertumbuhan yang Anda targetkan. Jadi riset pasar, kemudian mapping area, kemudian Anda mau jadi apa, mau memulainya dari mana, itu harus dilakukan di tahap awal. Gitu. Kemudian yang kedua, lakukan riset pasar dan industri. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan. Riset pasar itu kalau misalnya customer personanya sudah ketemu, lakukan risetnya. Kemudian industrinya udah ketemu, lakukan riset industrinya. Riset industri itu mulai dari supply chain ya, dari bahan baku yang kita peroleh sampai dia jadi produk. Kalau misalkan kita retail ataupun kita produsen. Kalau misalkan kita jasa, industrinya itu jasa itu tolok ukurnya adalah kepuasan pelanggan. Bapak Ibu temukan di mana letak kepuasan mereka ketika mereka pakai jasa kita. Kalau misalkan kita jualnya jasa ya. Yang ketiga, tetapkan tujuan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya dalam akuntansi itu ada namanya grafik pembanding. Biasanya laporan pembanding 2 tahun ataupun 2 tahun untuk laba rugi. Grafiknya harus naik dia. Karena kalau misalkan dia nggak naik berarti dia nggak grow. Bapak Ibu harus tentukan tahun 2023 saya mau mencapai apa. Saya harus punya pencapaian apa tahun ini. Karena jangan sampai kita stagnan kayak 2022. Kita rugi karena kita pebisnis. Mindset kita harus growth mindset. Kita nggak bisa pakai cara fixed mindset. 2023 kita harus petakan beneran ada resesi nggak tahun ini, ataukah nantinya akan ada tantangan-tantangan lain yang akan kita hadapi. Yang keempat, rencanakan tindakan Anda. Jangan sebisa mungkin hindari bertindak spontan yang nggak terencana. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya master plan dalam membuat sebuah metode branding ya. Sehingga kita harus stick to the plan. Ya, jangan sampai kita tuh improvisasi yang kemudian bikin kita terjebak sama kecerobohan kita. Jadi apapun yang jadi tindakan kita, keputusan kita, rencanakan itu dengan baik sehingga kita bisa ukur kesuksesannya itu seberapa. Yang kelima, tentukan alat dan persyaratan pertumbuhan Anda. Buat matriksnya, buat tolok ukurnya. Kalau misalnya kita ngomong tentang branding ya, di 2023 itu kita mau memaksimalkan communication brand kita, brand communication kita ya. Ya berarti tolok ukurnya kita harus buat, kita mau memaksimalkannya di mana? Di platform sosial media kah? Ataukah di tradisional channel kah? Tradisional channel itu kayak misalnya baliho, ya koran, ataukah TV, radio itu tradisional karena dia areanya sangat terbatas, dijangkaunya terbatas, dan dia waktunya terbatas. Tapi kalau misalkan platform nggak terbatas kayak sosial media, kemudian internet itu nggak terbatas, tinggal kita pilih metodenya dan kita temukan pendekatan yang tepat untuk itu. Yang terakhir, jalankan rencana Anda. Jadi setelah kita buat semuanya ya, kalau kita nggak eksekusi ya percuma. Ini akan berakhir jadi rencana aja. Sukses untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita sisanya akan diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thank you, Pak Haikal. Wah, keren banget. Ngebicarain soal branding ini cukup panjang ya, ternyata. Karena memang branding itu nggak cuman sekedar udah bikin logo, bikin tulisan aja, dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, dan itu adalah pekerjaan yang terus-menerus seperti itu. Nah, boleh Bapak Ibu yang masih penasaran, tadi kan udah memberikan pertanyaan di sela-sela presentasinya Pak Haikal. Mungkin ada pertanyaan lagi, boleh open mic, angkat tangan, atau nanti tulis di kolom chat, nanti biar saya bantu untuk berikan kepada Pak Haikal gitu. Mungkin sambil menunggu ya Pak. Kira-kira kan kalau misalnya sebuah brand itu sudah menjadi top of mind, katakanlah Aqua gitu, sudah jadi top of mind, dan kemudian
berhenti atau melakukan branding tidak sesering dulu, misalnya tidak ada inovasi baru dan lain sebagainya, akhirnya stuck begitu saja. Apakah ada kemungkinan bahwa produk tersebut akan dilupakan atau mungkin Bapak ada case-nya untuk permasalahan seperti itu? Aqua itu satu apa ya? Saya nyebutnya pengecualian gitu ya. Jadi kasusnya Aqua itu 1 dibanding berapa ya? Anggaplah 1 dibanding 1.000.000 gitu ya. Bahkan banyak, kalau saya nggak tahu ya, Bapak Ibu pernah nggak ya, Bapak Ibu kalau ke Jawa Timur, kemudian berkunjung ke beberapa pesantren ya di Jawa Timur. Masing-masing pesantren itu punya unit bisnis AMDK, air minum dalam kemasan. Dan walaupun mereka udah punya brandnya, mereka menyebut brandnya sendiri Aqua. Gitu. Sesimpel itu ya, karena Aqua ini bukan lagi brand. Gitu. Dia udah kayak simbol. Gitu. Simbol. Jadi apapun mereknya, Anda boleh melahirkan 1.000.000 merek, tapi tetap kita nyebutnya Aqua. Gitu. Nah ini apa ya? Ini satu pencapaian yang luar biasa. Gitu. Bagaimana ceritanya? Mereknya beda, udah pasti bukan Aqua mereknya, tapi karena kita ngambil gampangnya, kemudian ini udah top of mind juga, sehingga kita tetap nyebutnya Aqua. Tapi proses untuk Aqua menjadi seperti itu pun nggak tiba-tiba gitu. Dia pernah dapat penolakan juga, kemudian dia apa namanya tidak langsung diterima oleh pasar. Tapi yang kemudian menjadi penting adalah Aqua nggak pernah berhenti. Gitu. Aqua tuh nggak pernah berhenti. Sesimpel ini, Aqua itu punya satu edisi khusus. Dia itu punya produk premium yang dari botol kaca. Dan itu didesain sama desainer, saya lupa desainer dari mana, dan itu masuknya ke produk premium yang bersaing sama selevel, kalau misalnya kita di bioskop biasanya pernah lihat air minum mereknya Equil, itu bersaingnya sama itu, levelnya premium, padahal cuma air minum ya, tapi karena pakai botol kaca kesannya eksklusif. Di awal kemunculannya Aqua itu pakai botol beling, pakai botol kaca, tapi seiring berjalannya waktu karena dia harus mungkin semakin masif, akhirnya mungkin mereka beralih ke plastik. Tapi satu hal yang bikin saya tertarik, Aqua itu juga punya satu produk yang dia itu hasil dari recycle botol-botol bekas. Nggak ada logonya dia, karena memang dia campaign untuk lingkungan produknya itu. Jadi produk itu kita bisa temukan di beberapa supermarket. Produk Aqua itu dia botol transparan, botol plastik, tapi plastiknya itu daur ulang. Gitu. Daur ulang, kemudian itu hanya salah satu pilihan. Jadi dia tidak mendaur ulang seluruh plastiknya, tapi dia menyediakan plastik daur ulang sebagai kemasan yang kemudian dia jual juga. Gitu. Artinya apa yang dilakukan Aqua itu, proses brandingnya dia nggak berhenti. Karena branding itu nggak cuma dia promo di baliho ya, ataupun dia promo di TV, tapi brandingnya dia itu dari kemasannya dia, dari movementnya dia, dari berbagai macam inisiatifnya dia. Aku juga punya beberapa inisiatif terkait dengan community development ya. Dia pernah buat satu sumber mata air di NTT sana, dan itu project itu adalah project kemanusiaan yang bikin kita empati sama Aqua. Dan menurut saya sih, kita itu nggak boleh berhenti ketika kita sudah ada di atas. Karena branding itu adalah menjaga silaturahmi kita kepada customer kita, kepada mitra kita, bahkan kepada kompetitor kita. Karena branding itu ternyata efek lainnya adalah menginspirasi dan menggerakkan. Kalau misalnya ya kita terus-terusan melakukan branding, kompetitor kita akan punya satu semangat untuk bisa kejar kita, gitu. Karena kita dianggap nggak pernah berhenti. Gitu. Tapi kalau misalkan kita berhenti, mereka akan cari tahu kenapa kok kita berhenti. Jadi itu uniknya para pemilik brand ya, ataupun brand-brand yang ada di dunia itu. Dan saya rasa banyak sekali
brand Indonesia yang akan menjadi besar. Asalkan mereka punya manajemen yang kuat. Karena di balik brand yang kuat, itu ada manajemen yang hebat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat brand kita menjadi kuat, ya pastikan manajemen kita hebat dulu. Oke, betul-betul. Jadi di balik branding yang kuat harus ada manajerial juga yang kuat. Yeah. Karena nggak cuma satu komponen aja. Oke, Pak Arjo memberikan pertanyaan lagi. Bagaimana caranya membuat bisnis branding yang kebal, gonjang-ganjing politik dan social unrest? Karena Indonesia sudah memasuki tahun politik. Iya, iya. Sebenarnya apa yang politik itu macam-macam loh Pak. Aqua itu sendiri udah bolak-balik tuh kena ban urusan SARA ya. Untuk urusan SARA, untuk urusan pokoknya brand-brand besar itu seringkali kena imbasnya gitu. Karena sangat sulit untuk bisa nggak kena imbasnya ya. Kalau apalagi urusannya SARA. Bedanya kalau sama politik itu soal bagaimana kepentingan kita tuh mau memihak kemana. Tapi saya rasa ya para pelaku usaha itu makin ke sini mereka udah mulai smart, mereka udah mulai ngerti. Mereka tidak terlalu masuk ke dalam kepentingan politik karena kepentingan politik itu umurnya hanya 5 tahun, Pak. 5 tahun berikutnya mereka dapat PR baru tuh karena pergantian rezim kan. Kalau beruntung presiden Indonesia itu bisa jadi 2 kali. Tapi kalau misalkan nggak beruntung kayak Trump, dia nasibnya cuma 1 kali menjabat. Walaupun itu jarang sekali ya di Amerika tuh rata-rata 2 kali. Tapi kasusnya Trump itu contoh bahwa kita nggak bisa nih terlalu memihak karena kalau misalkan ini selesai rezimnya dan kita nggak move on, ya kita bakal punya masalah sama pemimpin yang baru. Gitu. Nah, saran saya kepada para pelaku usaha ataupun Bapak Ibu yang di sini yang punya brand, kita nggak usah ikutan politik gitu. Karena bisnis kita itu yang mikirin kita, ya strategi bisnisnya harus jalan. Apalagi kalau misalnya kita sudah punya master plan per 5 tahun ya. 5 tahun itu seumuran satu rezim kekuasaan 5 tahun. Itu kita harus stabil di situ. Kalau misalnya nantinya ada masalah yang kemudian kita terjebak ke dalam satu situasi yang nggak menguntungkan kita dari sisi bisnis, kita harus bisa beradaptasi dan menemukan cara untuk bisa persuasif kepada publik gitu. Supaya apa? Yang penting brand kita selamat dulu. Gitu. Karena kalau enggak berat Pak, kita berat di akhir nanti. Kita memihak satu golongan ataupun satu calon sehingga menjadikan kita musuh publik. Gitu. Akhirnya rugi di kita. Gitu. Walaupun nggak ada kepastian ya kita itu akan dapat benefit ataukah kita itu akan malah rugi, kita nggak tahu. Semua dalam politik itu sangat mungkin, tapi sebaiknya sebagai pemilik usaha ataupun pemilik brand, Bapak Ibu di sini fokus kepada pengembangan brand kita supaya mereka tetap aman di orbitnya masing-masing. Gitu. Jadi kita nggak masuk ke politik, kita nggak menyinggung politik, kita nggak melukai hati fans para calon ya. Yang penting fansnya ini yang karena mereka jumlahnya banyak gitu. Yang kita harus jaga gitu. Sehingga everybody happy, kita pun nggak pusing untuk terjebak ataupun merasa bahwa ini kayaknya nggak menguntungkan secara bisnis di bisnis saya. Gitu sih Mbak. Oke, jadi nggak cuma menarik aja branding itu, tapi juga harus mengikuti ada aturan-aturan yang harus dipatuhi gitu loh ya, Betul. Biar nggak sembarangan. Oke, sepertinya pertanyaan Pak Arjo tadi menutup dari perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Haikal, sudah ngobrol bareng-bareng di ILC. Nah, semoga bermanfaat. Oke, pasti sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk nggak cuma usaha aja, tapi untuk bahkan personal, profesional itu juga sangat penting branding ini. Gitu. Oke, sebelum menutup saya akan seperti biasa saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang iCommunity ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bakal tahu untuk ILC tema minggu depan tuh apa sih?
Oke, gimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah berikut? Misalnya, tidak memiliki network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, atau bahkan bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia? Kalau Anda pernah mengalami masalah tersebut, maka Anda tidak perlu bersedih, Bapak Ibu. Karena Anda tidak sendirian, sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Bahkan misalnya Anda sudah melakukan berbagai macam upaya seperti ikut seminar motivasi, kelas workshop, berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event dan juga bazar, tapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama iCommunity. Jadi saya memperkenalkan iCommunity kepada Bapak Ibu, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Kenapa sih kok Anda perlu join iCommunity? Nah, karena yang pertama yaitu valuable community-nya, yaitu di akses networking, learning, dan juga contributing-nya. Kemudian ada quality leads, yaitu leads to customer baru, leads to reseller baru, bahkan juga leads to customer retention. Nah, selain itu, benefit yang ketiga adalah low cost, karena nggak ada biaya iklan, juga ada word of mouth, dan juga konten freemium untuk upgrade skill Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak yang gratis tis-tis. Nah, bagaimana iCommunity membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Jadi kami ada banyak program Bapak Ibu. Ada yang pertama ada ALC ini, yang biasanya diisi oleh tema-tema menarik tiap minggunya. Nah, harusnya dalam ALC ini Bapak Ibu juga bisa berkenalan satu sama lain untuk memperkenalkan bisnis Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada iCommunity Business Matching. Nah, misalnya kalau forum ALC terlalu besar untuk ngobrol dan berkolaborasi terkait bisnis, bisa mengerucut lagi di IBM ini, yaitu sebuah event bisnis meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Tapi pesertanya hanya sedikit, yaitu sebanyak 10-15 peserta kayak gitu. Yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting. Dan yang keempat ada iCommunity Refer a Business. Kelima ada iCommunity Company Visit. Seperti kemarin, iCommunity baru aja company visit ke sebuah perusahaan di Kerawang, Jakarta. Yang keenam ada iCommunity Business Summit, yaitu acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Nah, how to grow your business with iCommunity. Jadi biasanya kita bertemu dulu di ILC, kemudian ada ICV, kemudian ada IBS atau iCommunity Business Summit, kemudian kita mengerucut bertemu di iCommunity Business Matching, yang akhirnya kalau Anda mau berkolaborasi bisa di iCommunity one-on-one meeting, yang kemudian iCommunity River Business. Nah, ini contohnya iCommunity Business Matching. Jadi Bapak Ibu, iCommunity Business Matching itu apa sih kayak gitu? Mungkin Bapak Ibu boleh coba-coba dulu lihat di website kami iCommunity.id. Jadi ada versi online-nya dan juga ada versi offline-nya kayak gitu. Versi offline-nya ini nggak cuma di Jakarta aja, tapi ada di Surabaya boleh, di Semarang boleh, di Bali boleh. Bahkan dalam waktu dekat ini kemungkinan kami akan ada IBM di Palembang gitu. Nah, Bapak Ibu yang di sini sudah follow belum Instagramnya iCommunity? Yang belum, ayo follow Bapak Ibu di iCommunity Official. Jadi Instagram iCommunity ini akan memberitahu Bapak Ibu tentang apa aja sih yang udah dilakukan sama iCommunity dan apa aja yang akan dilakukan oleh iCommunity, termasuk dari iCommunity Level Up Club yang dilaksanakan setiap minggunya gitu. Nah, juga ada YouTube kami, iCommunity. Nah, ini nanti akan berisikan dari iCommunity Level Up Club tiap minggunya. Jadi yang Bapak Ibu yang ketinggalan, wah tadi saya baru join setengahnya nih, jangan khawatir karena bisa lihat materinya di YouTube kami iCommunity. Nah, minggu depan
akan ada dengan Pak Felix Tanaka, yaitu seorang professional trader dan founder NQ Community, dengan judul Mencetak Profit di Pasar Modal Amerika. Nah, gimana sih? Apa sih tips-tipsnya? Apa sih rahasianya? Besok akan dibongkar oleh Pak Felix Tanaka hanya di iCommunity Level Up Club. Oke, jadi di note Bapak Ibu, kalau boleh di alarm di kalendernya Bapak Ibu, biar ingat Kamis tetap jam 7:30 malam. Nah, juga memperkenalkan nih, iCommunity ada Indonesia Digital Transformation Forum. Nah, ini adalah acara dalam rangka ulang tahun iCommunity yang pertama. Nah, base-nya ada di Jakarta, Bapak Ibu, ada di Ibis Harmoni nanti tanggal 25 Februari 2023. Jadi udah bulan depan. Nah, di sini apa sih manfaatnya kayak gitu? Di sini Bapak Ibu nggak cuman ngobrol tentang bisnis aja, tapi tentang properti, bank, wellness juga. Jadi semua pengusaha, semua profesional bisa kumpul jadi satu untuk ikutan IDTF ini. Jadi nanti konsepnya juga akan ada diskusi kayak gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait digital transformation ke depannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut bisa follow di Instagramnya idtf.id atau mau tanya-tanya secara personal ini acara apa sih gimana boleh menghubungi Ibu Delisa di 085156541852 gitu ya. Oke. Dan nggak ketinggalan juga Pak Juanda memiliki seminar strategi meningkatkan penjualan dan membangun konsumen loyal. Jadi ini buat Bapak Ibu para pengusaha di sini, saya tahu Bapak Ibu adalah pengusaha yang keren-keren, tapi kan kadang kalau misalnya jadi pengusaha nggak cuma jual produk aja, tapi gimana caranya membangun konsumen yang loyal, gimana caranya konsumen itu balik lagi ke kita, gimana caranya konsumen itu juga memperkenalkan bisnis kita kepada orang lain. Nah, hal itu akan dijelaskan oleh Pak Juanda secara lengkap di acara ini pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 7:30. Seperti biasa Bapak Ibu kalau masih penasaran ini acaranya gimana dan saya belum bisa menjelaskan secara detail bagi Bapak Ibu boleh tanya-tanya dulu di kontak Delisa di 085156541852. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Oke, seperti biasa, boleh kami foto bersama dulu Pak Haikal, meskipun online saya juga pengen punya foto bareng Pak Haikal. Oke, Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya, biar kita bisa foto bersama bareng Pak Haikal. Oke, saya mulai. Oke, ada Bu Nova. Halo Bu Nova, Bu Sandra. Halo Bu Nova, Bu Sandra. Mungkin Brother Pinpin boleh buka kamera, Pak Jimmy, Pak Stefanus, Farah. Oke, kita foto aja. Oke, langsung. Senyum ya Bapak Ibu semuanya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Pak Haikal. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Haikal. Pak Juanda, terima kasih. Thank you. Semoga bisa collab-collab lagi. Siap. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya malam ini.